Gimana kalau saya bilang ada sebuah pesan bukan dari seberang pulau, tapi dari seberang galaksi? Sebuah pesan yang ditujukan khusus untuk planet kita yang mereka sebut Urantia, dan pesan ini memetakan seluruh alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Yuk kita bongkar pesan luar biasa ini bareng-bareng. Pesan ini langsung ke intinya, ditujukan buat kita yang ada di bumi, atau Urantia, nama kosmik kita. Mereka yang mengirim pesan ini tahu persis kalau kita itu bingung. Mereka mengakui ada kekacauan besar dalam pemahaman kita tentang Tuhan dan realitas, dan mereka di sini untuk membantu meluruskannya. Jadi, siapa sih yang ngirim pesan ini? Mereka memperkenalkan diri bukan sebagai manusia, tapi sebagai sebuah komisi dari Orfonton. Coba bayangin, ini semacam pemerintahan super galaksi. Mereka datang dengan satu misi khusus, menjernihkan kabut kebingungan spiritual kita. Oke, ini dia tujuan utamanya. Misi mereka itu bukan cuma ngasih kita fakta-fakta baru, tapi untuk memicu sebuah evolusi dalam kesadaran kita. Mereka mau nunjukin gambaran realitas yang jauh lebih besar, yang bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri dan alam semesta. Selamanya. Oke, jadi mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kalau alam semesta ini kita ibaratkan kota super raksasa, alamat kita itu sebenarnya di mana sih? Di mana letak planet kecil bernama Urantia ini? Nah, coba lihat peta ini. Ini adalah alamat kosmik kita. Perhatikan deh, Urantia, dunia kita, itu ada di dalam sebuah sistem yang jauh lebih besar namanya Nebadon. Nebadon sendiri adalah bagian dari super semesta Orfonton. Dan semuanya berputar mengelilingi satu pusat abadi, Pulau Firdaus. Ini langsung nunjukin kalau kita tuh bukan pusat dari segalanya, tapi bagian dari sebuah tatanan yang, wow, luar biasa teratur. Yang bikin takjub itu detailnya, presisinya. Teks ini nggak ngomong secara samar-samar, dia kasih kita alamat yang jelas. Planet Urantia di dalam alam semesta Nebadon, di dalam super semesta Orfonton. Artinya apa? Kita ini nggak tersesat atau sendirian, kita adalah bagian dari sebuah struktur raksasa yang terorganisir dan terus berkembang. Oke, alamat fisik kita udah tahu. Sekarang kita geser sedikit. Dari peta ruang angkasa, kita beralih ke peta realitas itu sendiri. Karena ternyata realitas itu nggak cuma satu lapis, tapi bertingkat-tingkat. Nah, disinilah konsepnya mulai dalam banget. Realitas menurut pesan ini itu nggak tunggal. Ada 3 tingkatan utama. Finite, yaitu dunia kita yang terikat ruang dan waktu. Lalu ada absolute yang melampaui ruang dan waktu. Dan di puncaknya ada tingkat absolut, dunia keabadian yang murni. Terus, apa dong benang merah yang menyatukan semua tingkatan realitas ini? Jawabannya adalah keilahian. Ini bukan sosok ya, tapi lebih ke sebuah kualitas. Ibarat cahaya yang bisa menembus semua lapisan itu. Dan kita, di level finite ini, bisa merasakan cahaya itu sebagai 3 hal yang kita kenal banget. Kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Sekarang kita masuk ke salah satu ide yang paling radikal dalam pesan ini. Sebuah gagasan bahwa Tuhan atau Deitas itu bukan sesuatu yang statis dan sudah selesai. Sebaliknya, ia itu dinamis, terus bertumbuh, dan bahkan berevolusi. Jadi intinya begini, ada 2 jenis deitas. Yang pertama adalah eksistensial, mereka yang abadi, sempurna, tidak berubah, yang selalu ada. Tapi ada juga deitas eksperiensial, mereka yang sedang menjadi, yang berevolusi dan tumbuh seiring waktu. Dan bagian yang paling menakjubkannya, pertumbuhan mereka itu sebagian terjadi lewat pengalaman kita. Contoh utamanya adalah sosok Mahatinggi. Coba bayangkan, dia sebagai Tuhan yang sedang tumbuh di alam semesta kita. Setiap pilihan baik yang Anda buat, setiap perjuangan moral yang Anda menangkan, itu secara harfiah menjadi bagian dari dirinya, ikut membantunya tumbuh dan berevolusi. Ya, Anda adalah bagian dari proses penciptaan Tuhan. Oke, setelah melihat latar belakang kosmik yang begitu besar, sekarang ayo kita fokus ke bagian yang paling intim, paling personal, dan paling abadi dari realitas Anda sendiri, kepribadian Anda. Sekarang coba dengarkan baik-baik, teks ini menyatakan sesuatu yang luar biasa. Di tengah semua perubahan dalam hidup Anda, tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kepribadian Anda. Ini bukan sesuatu yang Anda bangun atau ciptakan, ini adalah karunia yang unik, sebuah identitas abadi yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Lalu apa fungsinya? Anggap saja kepribadian Anda itu seperti jangkar di pusat diri Anda.
Ia adalah poros yang menyatukan semua bagian diri Anda yang selalu berubah. Tubuh fisik Anda, pikiran Anda yang selalu aktif, dan bahkan percikan ilahi di dalam diri Anda yang disebut pelaras pikiran. Nah, pertanyaan berikutnya jadi penting banget. Kalau kepribadian itu adalah diri Anda yang abadi dan tidak berubah, lalu jiwa itu apa sebenarnya? Dan bagaimana ia bisa ada? Koin kuncinya di sini sangat krusial. Jiwa itu bukan sesuatu yang Anda punya sejak lahir. Jiwa adalah sebuah pencapaian, sesuatu yang Anda bangun, bata demi bata, dengan setiap pilihan yang Anda buat menggunakan kehendak bebas Anda untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Proses kelahirannya digambarkan dengan sangat puitis. Budi atau pikiran manusiawi Anda adalah sang ibu. Setiap kali ia membuat pilihan yang tulus untuk bertumbuh. Roh ilahi di dalam diri Anda adalah sang bapa. Ia merespon pilihan itu. Nah, dari persatuan mereka, lahirlah sang anak yang abadi, jiwa Anda. Sebuah realitas baru yang siap untuk melanjutkan perjalanan. Kelahiran jiwa itu bukanlah garis finish, teman-teman, tapi justru garis start. Ini adalah awal dari sebuah petualangan kosmik yang epik. Dan untuk perjalanan ini, sebuah jalur yang jelas telah disiapkan. Inilah jalurnya, pendekatan 7 langkah menuju deitas. Bayangkan ini seperti tangga kosmik dengan 7 anak tangga. Kita memulai perjalanan dengan mengenal putra pencipta alam semesta kita, lalu naik melalui sosok maha tinggi yang terus berevolusi dan terus mendaki selangkah demi selangkah, sampai akhirnya kita bisa berdiri di hadapan Bapa Semesta yang tak terbatas. Inilah mekanismenya. Inilah jaminan kosmik bahwa perjalanan Anda tidak berakhir saat kematian. Sebaliknya, ini adalah sebuah janji bahwa Anda akan terus bertumbuh, di mana diri Anda yang fana ini pada akhirnya akan mencapai dan menjadi abadi. Pada akhirnya, semua peta kosmik ini, semua definisi tentang deitas, semua rencana ilahi ini, disajikan bukan hanya sebagai fakta untuk dihafal. Ini adalah sebuah undangan pribadi yang ditujukan langsung kepada Anda untuk secara sadar ikut berpartisipasi dalam evolusi abadi Anda sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah jalannya ada, tetapi apakah Anda akan memilih untuk melangkah?